Oke, selamat datang kembali di khusus trading forex. Pembelajaran kali ini kita akan memilih sebelum kita mendaftar. Di awal kita sudah tahu tentang bagaimana persyaratan untuk mendaftar, apa saja yang harus dipersiapkan. Kita harus login, harus membuka websitenya, lalu kita lihat cek untuk form pendaftarannya dan bagaimana cara untuk verifikasinya. Syarat apa saja yang harus dibutuhkan untuk verifikasi data tersebut. Sebelum itu kita tengok sedikit bagaimana cara memilih broker yang baik. Dalam dunia investasi dikenal beberapa instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi adalah forex. Bagi investor yang memilih forex sebagai sarana investasi perlu mengetahui bahwa broker atau perusahaan yang berfungsi mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli forex. Penting jual beli forex menjadikan penting adanya. Nah ini jadi dia broker ini menjadi sarana media untuk investasi ya untuk kawan-kawan. Jadi tanpa broker kita tidak bisa melakukan transaksi forex. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama terkait dengan regulasi, legalitas, dan pengalaman dari broker forex. Ini cara pertama ya, karena penting. Cara memilih broker forex yang pertama adalah dengan mengecek apakah broker ini terdaftar secara resmi di Bapepti untuk yang nasional. Untuk pengetahuan ini kamu bisa cek melalui website resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Badan ini berdiri sebagai regulator sekaligus pengawas dan berada di bawah Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Kamu bisa mengetahui broker forex mana saja yang sudah mendapat izin untuk beroperasi ataupun yang sudah tidak beroperasi lagi. Selain itu, kamu juga bisa mencari tahu broker tersebut berpengalaman atau tidak. Dan kamu bisa cari tahu track record melalui beberapa pengalaman trader atau testimoni ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada Bapepti dan di luar negeri pun ada yang halnya serupa dengan Bapepti. Jadi ada broker dari lokal dan dari nasional dan ada broker internasional ya. Jadi kalau broker internasional itu kemungkinan besar tidak daftar di Bapepti karena mereka sudah memiliki izin di masing-masing negara yang mereka miliki. Jadi cukup mengecek di badan pengawasnya masing-masing. Oke, yang selanjutnya kita akan mengecek cek detail akun trading yang dimiliki. Nah, ini cara yang kedua. Setiap broker forex umumnya memiliki kondisi atau detail akun berbeda-beda tergantung dari masing-masing kebijakan perusahaan. Namun beberapa hal perlu diperhatikan seperti komisi dan spread ya, karena beberapa broker menyediakan mengenakan komisi. Ada komisi setiap membuka orderan atau melakukan aksi dan ada spread. Nah, spread yang umumnya sudah memang pasti ada, tapi komisi tidak semua broker itu mengenakan. Oke. Kombinasi antara komisi dan spread menjadi jumlah biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap transaksi trading forex. Jadi untuk biaya transaksi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari komisi ada atau spread saja, melainkan kombinasi di keduanya. Semakin kecil kombinasi di antara jumlah komisi dan spread tersebut, maka akan semakin baik untuk trader karena jika kombinasi atau jumlah dari komisi dan spread ini besar akan menyulitkan kita untuk bisa mencapai profit karena untuk bisa mencapai profit minimal kita harus melampaui komisi dan spread ini. Selain itu deposit awal juga harus diperhatikan apakah trader dapat mendeposit dengan angka tersebut. Angka tersebut maksudnya adalah angka minimal. Jadi angka minimal semisal 500.000 atau 1 juta. Karena ada beberapa kondisi broker itu mengenakan minimal 10 juta. Juga ada memang ada broker yang mengenakan komisi tetapi memberikan reward. Artinya mereka mengembalikan komisi yang mereka terima menjadi sebuah reward.
untuk kita. Jadi setiap transaksi itu nanti terakumulasi menjadi reward untuk kita dan akhirnya itu menjadi bagian dari margin atau modal trading kita. So, lanjut untuk berikutnya. Yang ketiga adalah adanya kemudahan dalam penarikan dan penyetoran. Karena kita orang Indonesia, kebanyakan yang bagian hal yang umum bahwa di antara kita ada yang memiliki kartu kredit, ada yang tidak memiliki kartu kredit, ada yang mempunyai akses ke bank yang cukup baik, ada yang tidak. Jadi opsi untuk mendapatkan broker dengan mode penarikan dan penyetoran yang mudah itu sangat penting karena sulitnya untuk mendapatkan atau menarik dana yang kita dapatkan dari hasil trading atau penyetoran dana untuk kita trading itu sulit, itu biasanya akan membuat kita atau beberapa trader yang lain menjadi enggan. Nah, oleh sebab itu ini perlu diperhatikan. Dan biasa dana yang ada di akun forex akan dapat mudah disetor ataupun ditarik kapanpun kita mau. Jadi penting untuk memilih broker yang bisa memberikan kemudahan tersebut pada penggunanya. Oke, itu ya. Jadi misalnya setiap kali kita deposit uang sudah masuk kurang dari 3 jam atau bahkan lebih cepat dari itu 1 jam atau beberapa puluh menit ke depan. Misalnya 20 menit atau 30 menit dana sudah masuk. Membuat kita lebih nyaman dan aman ketika kita ingin melakukan trading. Sama halnya dengan ketika penarikan. Waktunya tidak melebihi dari 3 hari. Bahkan kalau bisa di hari yang sama, di hari kerja, di hari sama sudah bisa masuk ke dalam rekening kita ketika kita ingin menarik dana kita yang menjadi keuntungan untuk kita. Yang keempat, platform yang digunakan. Platform trading menjadi penting karena ini merupakan salah satu pintu masuk trader ke pasar forex. Jadi trading forex dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang optimal jika platform yang digunakan juga tepat. Kita bisa memilih perusahaan broker yang menunjang layanan dengan software yang MetaTrader agar kamu dapat memaksimalkan trading dengan baik. Selain itu, perusahaan broker forex terbaik akan memberikan jaminan koneksi server yang stabil, berkualitas, agar eksekusi order berjalan dengan stabil dan dalam hal membuka atau menutup order. Jadi ada memang beberapa kondisi server broker itu mengalami kendala. Jadi setiap kita order, ternyata ordernya lambat. Artinya beberapa detik kemudian baru terbuka atau tertutup. Padahal ya, setiap detiknya dalam transaksi trading forex online ini sangat mempengaruhi nilai keuntungan atau nilai kerugian yang kita dapatkan. Dan hal yang paling penting, platform yang digunakan harus mudah dan memiliki fitur lengkap yang dapat mempermudah kita dalam melakukan transaksi dan analisa. Yang kelima, jangan tertipu promosi broker yang terlalu tinggi. Nah, ini jebakan ya. Jangan sampai kita terjebak. Cara memilih broker selanjutnya adalah dengan tidak tergiur promosi broker forex yang jarang memberikan profit trader yang besar, sebab broker hanya bertugas untuk menghubungkan trader dengan pasar forex, sehingga kamu harus berhati-hati ketika memilih broker forex. Hal ini dikarenakan keberhasilan seorang trader tergantung dari kemampuan, keahlian, dan kemahiran dari trader itu sendiri. Yang keenam, cek layanan broker. Dia berlaku selama 24 jam atau tidak, karena ini sangat berpengaruh untuk kita semua. Yang ketujuh adalah komisi dan spread yang di awal sudah kita sampaikan ya. Ini ketika semakin kecil akumulasi komisi dan spread ya akan semakin baik untuk kita pilih menjadi broker tujuan kita. Yang kedelapan tentunya adalah mata uang transaksi yang ditransaksikan. Semakin banyak pilihannya, semakin baik dan semakin banyak peluang untuk kita mendapatkan keuntungan. Oke, sip. Sampai di sini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bye.